Nama saya Najwa Lekiani Hakim dari kelas 12 IPS dengan nomor absen 31. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai politik mercusuar yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Selamat menonton! Penjelasan mengenai politik mercusuar akan saya mulai dari latar belakang agar kita lebih memahami alasan kenapa politik mercusuar ini bisa terjadi. Trikora adalah upaya pengembalian Papua Barat dari Belanda ke Indonesia. Walaupun dibantu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sekutu, Indonesia tetap menganggap bahwa sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia ini ogah-ogahan membantu negara-negara yang baru terbentuk. Contohnya Indonesia ini. Jadi seakan-akan sekutu ini mau melanggengkan kolonialisasi dan dominasi atas negara-negara. Maka dari itu, Indonesia atau lebih tepatnya Soekarno membagi politik global menjadi dua, terdiri dari OLDEFO dan NEFO. OLDEFO ini singkatan dari Old Emerging Forces atau kekuatan lama, bisa juga disebut sebagai blok barat. Negara-negara yang termasuk OLDEFO ini negara-negara yang dulu pernah menjajah negara lain. Untuk NEFO sendiri, ini singkatan dari New Emerging Forces atau kekuatan baru, bisa juga disebut Blok Timur atau negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Indonesia sendiri lebih dekat sama NEFO. Sepertinya Indonesia di masa ini melupakan politik luar negeri bebas aktifnya karena lebih dekat ke NEFO, lebih dekat ke Blok Timur atas dasar sama-sama dijajah, sama-sama baru terbentuk, seperti itu. Selanjutnya, kita akan beralih ke politik mercusuar itu sendiri. Apa itu politik mercusuar? Nah, analoginya Indonesia ini sebagai mercusuar. Mercusuar kan punya lampu putar itu yang biasanya digunakan untuk mengarahkan kapal-kapal. Nah, kapal-kapal ini diibaratkan sebagai NEFO. Indonesia memandu NEFO agar tidak jatuh ke tangan kolonialis imperialis. Dan implementasi dari politik mercusuar ini adalah dengan menjadikan Indonesia pusat acara internasional. Contohnya event olahraga yang akan dibahas di slide selanjutnya. Acara olahraga yang dimaksud itu adalah Asian Games 1962, di mana acara tersebut dipolitisasi oleh Soekarno. Di Asian Games ini, Soekarno berpesan untuk melarang partisipasi Israel dan Taiwan. Kenapa dua negara ini? Israel tidak mendapat simpati Indonesia dikarenakan konfliknya dengan Palestina, di mana Israel dianggap menduduki bahkan melanggar kedaulatan Palestina. Sedangkan Taiwan dilarang dikarenakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa namanya menjadi Republik Cina, dan posisi ini diberikan oleh Amerika Serikat. Taiwan mewakili Cina karena ideologinya yang nasionalis, sedangkan Republik Rakyat Cina sendiri berideologi komunis, dan Amerika Serikat bertentangan ideologinya dengan ideologi komunisme. Dengan begitu, Israel dan Taiwan ini bisa dianggap sebagai blok barat dan partisipasi mereka di Asian Games dilarang oleh Soekarno. Dari peristiwa ini timbullah masalah berupa diskorsnya Indonesia dari acara-acara olahraga oleh panitia Olimpiade dikarenakan mempolitisasi acara olahraga. Soekarno berdalih, dia membela dirinya dengan mengatakan bahwa dia bukan yang pertama untuk mempolitisasi acara olahraga ini karena panitia Olimpiade sendiri atau bisa dianggap sebagai blok barat sendiri ini juga sudah mempolitisasi acara olahraga sebelum Indonesia melakukannya. Contohnya saja, di Asian Games, Republik Rakyat Cina dan Vietnam Utara yang dua-duanya berideologi komunisme dilarang untuk berpartisipasi. Dengan begitu, politisasi acara olahraga ini tidak dimulai oleh Soekarno. Dari masalah ini, solusi yang didapatkan oleh Indonesia adalah dengan membuat acara olahraga bernama GANEFO. GANEFO adalah singkatan dari Games of New Emerging Forces, dan ada yang unik di GANEFO ini dikarenakan adanya partisipasi dua negara yang dilarang berpartisipasi di Asian Games, yaitu Republik Rakyat Cina dan Vietnam Utara. Wah, menarik.
Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai apa itu politik mercusuar pada era demokrasi terpimpin. Apabila terdapat kesalahan ataupun koreksi, mohon diberikan karena saya juga masih belajar. Terima kasih sudah menonton.